dewasa, ada juga yang anak-anak, maka saya akan sebut Anda semua dengan sebutan saudara-saudara, oke? Nah, saya senang sekali berada di sini karena saya berhasil masuk final lomba mendongeng Surabaya Memori 2013. Pada babak penyisian yang lalu, saya membawakan sebuah cerita tentang asal mula nama kota Balikpapan. Namun kali ini, saya akan membawakan sebuah legenda yang berasal dari daerah Ngawi, Jawa Timur. Legenda Jaka Buduk dan Putri Kemuning. Kita mulai saja. Beberapa tahun yang silam, tepatnya beberapa ratus tahun yang silam, ada sebuah kerajaan yang ada di daerah Ngawi, Jawa Timur, dan bernama Kerajaan Ringin Anom. Di mana ini merupakan kerajaan yang besar, gemah limpah lojinawi, masyarakatnya damai, tenang, adil, sentosa, dan makmur sejahtera. Dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, yaitu Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto ini mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan sekujur tubuhnya bisa mengeluarkan harum yang sangat wangi, bak bunga kemuning. Maka dari itu, Prabu Aryo Seto pun memberikan nama kepada putri tercintanya ini Putri Kemuning. Namun saudara-saudara, suatu saat malapetaka menyerang kerajaan, yaitu sekujur tubuh Putri Kemuning tiba-tiba mengeluarkan harum yang sangat busuk. Tentu saja ini akan membuat seluruh keluarga istana kerajaan sedih, terutama Prabu Aryo Seto. Berhari-hari beliau larut dalam kegelisahan, larut dalam kesedihan, bahkan kalau nah, berbagai upaya dan daun beluntas, tapi alhasil ramuan-ramuan tradisional itu tidak bisa menyembuhkan penyakit Putri Kemuning. Lalu tidak putus asa, Prabu Aryo Seto pun datang dan mengumpulkan semua tabib atau orang pintar yang ada di seluruh kerajaan Ringin Anom untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Namun sekali lagi saudara-saudara, hasilnya nihil. Tak satu pun tabib atau orang pintar itu bisa menyembuhkan penyakit Putri Kemuning. Lalu dengan nekat yang tulus dan semangat yang membara, akhirnya suatu saat Prabu Aryo Seto memutuskan untuk bersemedi. Dan di malam yang sunyi dan sepi, di dalam sebuah kamar yang terkunci rapat, di dalam sebuah istana, dengan niat yang tulus dan tekad membaca, akhirnya Prabu Aryo Seto pun bersemedi. Di tengah kekusyukannya bersemedi, tiba-tiba terdengarlah suara gairah. Hai Aryo Seto, jika engkau menginginkan anakku sembuh seperti sedia kala, hanya ada satu obat penawarnya, yaitu daun sirna ganda. Dan daun itu hanya ada di dalam gua, di dalam kaki gunung Argadimana. Tapi perlu kau ingat, Aryo Seto, di dalam gua itu ditunggui atau dijaga oleh ular naga sakti yang setiap saat mengeluarkan api dari mulutnya. Setelah mendengar suara gaib itu, sontak Prabu Aryo Seto pun terhenyak dari semedinya. Dan keesokan harinya, Prabu Aryo Seto mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun yang luas. Hai rakyatku, rakyat kerajaan Ringin Anom yang aku cintai, tentunya kalian sudah tahu perihal penyakit yang mendera putriku, Putri Kemuning. Nah, oleh sebab itu, hari ini aku membuka sayembara. Barang siapa di antara kalian mampu menyembuhkan penyakit putriku, jikalau dia laki-laki, akan kunikahkan dengannya. Namun jikalau dia perempuan, akan aku angkat menjadi anak angkatku. Dan syaratnya hanya satu, bawakan aku beberapa daun sirna ganda yang ada di dalam gua di kaki gunung Argadimana. Sontak seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom gempar, heboh, ramai menyambut sayembara Prabu Aryo Seto ini, saudara-saudara. Ternyata tak ada yang berani atau sebagian besar tidak berani mengikuti sayembara itu, karena mereka tahu di dalam gua itu ditunggui oleh ular naga sakti yang ganas dan selalu menembulkan api dari dalam mulutnya.
Namun tidak sedikit ternyata ada orang yang mengikuti atau memberanikan diri mengikuti sayembara itu, karena iming-iming hadiah dari Prabu Arya Seta, yaitu menjadi menantu atau anak angkatnya. Keesokan harinya semua orang yang memberanikan diri mengikuti sayembara itu juga berada di kaki gunung Argamadi untuk mengikuti sayembara itu dengan peralatan dan persenjataan yang lengkap yang mereka bawa. Namun sayang saudara-saudara, dari hari pertama sayembara itu digulirkan hingga hari ke-6 sayembara itu berlaku pun di antara mereka yang sanggup mendapatkan daun sirna ganda. Melihat hal ini tentu Prabu Arya Seta menjadi risah, sedih. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu, beri petunjuk padaku, beri aku bantuan ya Tuhan. Ia adalah putri satu-satunya yang aku sayangi, yang aku cintai. Namun Tuhan pun menjawab saudara-saudara. Di hari ke-7 tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertampang burung dan seluruh tubuhnya ditumbuhi atau dipenuhi dengan bintik-bintik merah seperti penyakit kutis zaman sekarang. Melihat seorang pemuda berwajah buruk itu bersimpuh di hadapannya, Prabu Arya Seta pun berkata, "Hai anak muda, siapa kau gerangan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." "Ampun Baginda, nama hamba Jakabuduk. Hamba berasal dari desa terpencil di kerajaan ini. Hamba berniat mengikuti sayembara untuk menyembuhkan penyakit putri Baginda." "Lalu dengan apa kau akan menyembuhkan putriku dan membunuh ular naga itu? Hah?" "Ampun segala ampun Baginda. Hamba akan membunuh ular naga sakti itu dengan keris pusaka hamba pemberian almarhum ayah hamba." Dengan tekad yang membaja dan niat yang tulus, akhirnya Prabu Arya Seta pun menyetujui atau mengizinkan Jakabuduk untuk mengikuti sayembara ini. Keesokan harinya Jakabuduk sudah berada di kaki gunung Argamadi. Dari kejauhan dia melihat semburan api yang sangat panas dari ular naga sakti itu, saudara-saudara. Tanpa membuang-buang waktu, Jakabuduk pun berjalan mengendap-endap perlahan-lahan untuk mendekati dan membunuh ular naga sakti ini. Tapi apa terjadi? Kau mendatangi Jakabuduk dan langsung menyemburkan api dari mulutnya. Melihat hal ini, tentu saja Jakabuduk menjadi kewalahan. Dia melompat ke sana ke sini menghindari serbuan ular naga sakti yang kembali buta. Namun pada satu kesempatan ular itu nampak lengah dan Jakabuduk berhasil menghembuskan atau mengempaskan keris pusakanya yang satu itu ke perut ular naga sakti, dan memancarlah darah segar dari ular naga sakti itu yang secara tidak sengaja mengenai kedua tangan Jakabuduk. Dan wow, keajaiban terjadi saudara-saudara. Kedua tangan Jakabuduk yang tadinya dipenuhi dengan bintik-bintik merah bersih seketika, kulit tangannya menjadi bersih dan berseri-seri. Melihat hal itu tentu Jakabuduk semakin bersemangat, semakin antusias untuk mengejar dan menumpas ular naga sakti itu yang ternyata belum sepenuhnya mati. Akhirnya pertarungan kedua terjadi saudara-saudara yang sangat hebat, sangat heboh dan sebagainya. Jakabuduk melompat ke kanan, melompat ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, semua dia lakukan. Tak terkecuali juga dengan ular itu yang membelit-belit berusaha untuk mengejar Jakabuduk dan terus menyemburkan api dari dalam mulutnya. Namun Dewi Fortuna berpihak kepada Jakabuduk. Suatu kesempatan Jakabuduk berhasil menumpas dan merobek-robek tubuh ular naga sakti itu hingga darah segar berceceran di mana-mana. Tak buang waktu, Jakabuduk langsung mengolesi seluruh tubuhnya dengan darah ular naga sakti itu sehingga membuatnya menjadi pria yang bersih, berseri-seri dan berwajah tampan. Lalu dia mengambil beberapa lembar daun sirna ganda dan melesat keluar dari gua tersebut menuju kerajaan Ringin Anom untuk mempersembahkannya kepada Prabu Arya Seta. Setelah di kerajaan, Prabu Arya Seta pun termangu dan terheran-heran. "Hei anak muda, tunggu sebentar, gerangan. Wajahmu tampak sangat tampan dan kulitmu begitu berseri-seri. Tiba-tiba bersimpuh padaku dan memberikan beberapa lembar daun sirna ganda." Akhirnya Jakabuduk pun memberikan explain atau penjelasan secara detail kepada Prabu Arya Seta.
bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu perjuangan untuk mendapatkan daun sirna ganda dan sekitar pertarungannya yang hebat melawan saudara-saudara. Mendengarkan kisah atau penjelasan dari Jaka Buduk yang begitu detail dan begitu jelas, akhirnya Prabu Arya Seta pun yakin bahwa pria tampan yang dihadapannya ini adalah Jaka Buduk. Serta-merta Jaka Buduk memberikan beberapa lembar daun sirna ganda kepada Prabu Arya Seta, dan tidak membuang waktu, Prabu Arya Seta pun membuat ramuan untuk kemudian diminumkannya kepada putri tercintanya, Putri Kemuning. Dan syah, keajaiban kedua terjadi, saudara-saudara. Putri Kemuning segar dan seluruh tubuhnya kembali mengeluarkan bau yang begitu harum, bunga kemuning. Seluruh keluarga istana kerajaan menyambut gembira, seluruh rakyat bersorak-sorai, mereka mengeluh-elukan Jaka Buduk sebagai pemenang sayembara itu. Dan secara resmi Prabu Arya Seta pun mengumumkan, "Hai rakyatku sekalian, rakyat kerajaan Minang yang aku cintai, hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana telah kutemukan seorang pemenang sayembara dari desa terpencil kerajaan ini. Dia adalah Jaka Buduk. Untuk sebab itu, aku akan nikahkan dia dengan putri tercintaku, Putri Kemuning." Beberapa hari kemudian pesta pergelaran pun dilakukan dengan sangat meriah dan mewah. Semua rakyat menyambut gembira, terutama Prabu Arya Seta. Namun sayang saudara, beberapa hari setelah pernikahan itu, Prabu Arya Seta pun meninggal dunia. Kini kerajaan Demak dipegang oleh Jaka Buduk sebagai pimpinan tertinggi, sebagai raja, dan Putri Kemuning sebagai permaisurinya. Akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia selama-lamanya. Itulah kisah legenda Jaka Buduk dan Putri Kemuning yang bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, jika Anda bermimpi untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak lama Anda angan-angan, pertama Anda harus mempunyai motivasi yang tinggi, semangat juang, jangan mudah menyerah, dan tentu saja harus memiliki keberanian yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu tidak mudah. Di tengah jalan kita banyak menemui kendala atau penghalang, dan itu memang harus kita singkirkan. Itu semua sudah dibuktikan oleh Jaka Buduk. Sedangkan hikmah yang kedua, jika Anda janji kepada teman Anda, relasi bisnis Anda, kolega Anda, maka Anda harus menepati janji itu. Karena orang akan percaya dengan Anda dari kontrak dalam menepati komitmen tersebut. Itu sudah dilakukan oleh Prabu Arya Seta. Terima kasih. Saya Aldo Aresa. Selamat siang.